Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan April 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 tongkat, terus 9 tongkat, The Hermit, Knight of Swords, 9 koin, The Star, 10 koin, The Moon, Page of Pentacles, dan The Lovers. Oke, terus tema untuk bintang Libra untuk bulan April 2022 adalah kartu Page of Swords. Oke. Oke, oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan April nanti, ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Libra, kartunya ini Page of Swords. Jadi artinya Libra, sebagian besar dari kalian, aku lihat memang selama bulan April nanti ya, mungkin lagi berusaha untuk mencari informasi, ya, informasi yang cukup penting, ya, mungkin kalian itu lagi butuh informasi belakangan ini, dan informasi tersebut kalian butuhkan untuk melangkah maju ke depan, agar hatimu itu lebih siap untuk ketika ingin melakukan sebuah keputusan dan langkah yang penting. Misalnya mungkin ada yang lagi mencari informasi mengenai seseorang, informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain, ya. Jadi jelas banget untuk bulan April, beberapa dari kalian lagi fokus untuk menggali informasi, ya, lagi berusaha untuk mencari informasi dan berita mengenai sesuatu hal yang cukup penting. Mungkin informasi tersebut kamu butuhkan untuk apa? Agar hatimu itu lebih siap ketika ingin melangkah maju ke depan, ya. Terus lihat di bawahnya ada kartu 4 cawan yang melambangkan ketidakpuasan. Jadi artinya Libra, beberapa dari kalian sepertinya akhir-akhir ini lagi mengalami rasa ketidakpuasan, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat dirimu tuh kurang puas, Libra. Misalnya mungkin ada yang lagi baru saja melewati, ya, ketidakpuasan dalam segi asmara, ketidakpuasan dalam hubungan cinta, ya, dalam segi pekerjaan dan lain-lain. Jadi ada sesuatu hal yang membuat hatimu tuh kurang puas belakangan ini. Dan ketidakpuasan tersebut mungkin masih terbawa energinya selama bulan April, jadi hati-hati. Sehingga dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama, nantinya selama bulan April kalian tuh lagi ingin mencari informasi sebanyak mungkin. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian tuh lagi merasa kurang puas dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi informasi tersebut kamu butuhkan untuk apa? Untuk segera keluar dari sumber ketidakpuasan yang telah terjadi selama ini, ya. Jadi perlu untuk tetap semangat, Libra, ya. Oke, terus bawahnya ada kartu 5 koin dan The Chariot. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, jadi artinya Libra, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi baru saja melewati rasa kekurangan juga, ya, dengan kartu 5 koin. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa kurang diperhatikan oleh pasangan, ya, merasa dicuekin, misalnya mungkin belum berhasil menemukan cinta yang baru, pasangannya cocok buat dirimu, bisa juga mungkin lagi kesulitan keuangan, ya, dan lain-lain. Jadi ada perasaan kekurangan yang telah terjadi selama ini. Dan di sini dengan kartu The Chariot, aku lihat kalian tuh lagi berhenti sebentar nih. Untuk apa? Untuk mengatur ulang strategimu, mengatur ulang rencanamu. Dikarenakan kamu tuh baru saja melewati kekurangan, ya. Jadi kalian tuh butuh rencana yang lebih pas, lebih cocok. Untuk apa? Untuk segera keluar dari sumber kekurangan yang telah terjadi selama ini. Ya, ini sudah kamu alami, Libra, akhir-akhir ini. Jadi intinya dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama, bisa dikatakan ya, untuk bulan April kalian tuh lebih fokus untuk mencari informasi, menggali berita dan informasi tertentu yang kamu butuhkan selama ini. Jadi perlu untuk tetap semangat dan jangan menyerah, ya. Oke, kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu 4 tongkat yang melambangkan fondasi yang sangat kokoh, yang sangat stabil. Jadi ceritanya di minggu pertama nanti, Libra, sebagian besar dari kalian lebih fokus nih untuk apa? Untuk membangun fondasi dalam kehidupanmu masing-masing ke arah yang lebih stabil tentunya. Misalnya mungkin lagi ingin membangun hubungan dengan seseorang, membangun karir, ya, membangun kondisi ekonomi, keuangan, dan lain-lain. Dan kalian itu akan melakukannya dengan selangkah demi selangkah.
ya, agar apa? Agar fondasimu itu lebih kuat, lebih kokoh kembali di minggu pertama, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Page of Swords. Mungkin nantinya di minggu pertama kalian tuh lagi butuh informasi nih, mencari informasi bagaimana caranya untuk lebih kokoh fondasinya, ya. Jadi kalian itu lagi mencari informasi untuk meningkatkan kondisi fondasimu di minggu pertama, ya. Oke, sebagai tantangannya ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya Libra, selama bulan April, kamu tuh diminta ditantang untuk tetap berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Jangan menyerah di tengah jalan sebelum berhasil. Intinya kira-kira begitu. Jadi dengan kartu 9 tongkat, kamu tuh diminta untuk selalu berjuang. Jangan menyerah terlebih dahulu sebelum mencapai tujuanmu masing-masing, ya. Jadi perlu untuk tetap pede dan semangat tinggi dengan kartu 9 tongkat sebagai tantangan, ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu The Hermit. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo. Oke, jadi ceritanya di masa lalu, Libra, sebagian besar dari kalian mungkin lagi butuh evaluasi ulang, ya, lagi berhenti untuk melakukan evaluasi ulang nih, mengenai sesuatu hal yang telah terjadi dalam hidupmu masing-masing. Misalnya mungkin lagi ingin berhenti untuk memeriksa ulang, kira-kira apa saja yang sudah salah selama ini, apa yang perlu untuk diperbaiki ke depannya, ya, rencana apa yang perlu dilakukan untuk mencapai target dan tujuanmu masing-masing. Jadi kalian itu lebih fokus untuk melakukan evaluasi ulang di masa lalumu, ya. Oke. Terus ada recent past, ada kartu Knight of Swords. Jadi ceritanya Libra, di bulan Maret kemarin, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget nih untuk mengejar tujuan dengan serba cepat. Ya, dengan kartu Knight of Swords. Jadi sini kalian tuh lagi fokus untuk mengejar tujuan dengan sangat cepat. Ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kecerdasan pikiranmu. Ya, bagian lain mungkin dengan cara berkomunikasi. Jadi ada suatu hal yang penting yang ingin kamu bicarakan dengan orang lain dengan tujuan untuk mencapai targetmu masing-masing. Ini sudah kalian lakukan di Libra selama bulan Maret. Ya, oke. Terus kita lihat apa fokus utamamu selama bulan April. Di sini ada kartu 9 koin yang berhubungan langsung dengan kondisi finansial keuangan. Jadi jelas banget ya, untuk bulan April kalian tuh lebih fokus pikirannya untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi dalam keuangan. Mungkin ada yang lagi berpikir keras ya untuk mencari penghasilan tambahan misalnya ya, untuk memperbaiki keuangan, untuk mencari jalan keluar, untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi keuangan ya. Jadi jelas banget untuk bulan April aku lihat kalian tuh lebih fokus pikirannya ke dalam segi keuangan ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu The Star. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius. Oke, kartu The Star melambangkan harapan baru. Jadi artinya memang di minggu kedua, kalian tuh tiba-tiba punya harapan besar Libra. Misalnya mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang, harapan baru untuk memiliki suatu hal, dan lain-lain. Dan di sini kalian tuh bekerja dengan sangat keras sekali untuk mencapai harapan tersebut di minggu kedua. Jadi bagian lain di sini kalian tuh sepertinya menggali informasi terlebih dahulu. Ya, mungkin lagi mencari informasi bagaimana caranya untuk mewujudkan harapan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke. Terus di minggu ketiga ada kartu 10 koin yang melambangkan situasi dalam keluarga dan keuangan. Jadi jelas banget di minggu ketiga pikiran itu lebih fokus ke dalam segi keluarga dan keuangan teman-teman. Ya, mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga dan keuangan yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu Libra di minggu ketiga. Ya, oke. Terus di sini juga ada kartu The Moon yang melambangkan ketidakpastian. Jadi artinya selama bulan April orang lain akan menilaimu lagi merasa kurang pasti nih, ya merasa ragu-ragu ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Ya, jadi kamu tuh akan dinilai seperti itu. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu Libra. Belum tentu benar demikian. Ya, jadi orang lain akan melihatmu itu lagi serba tidak pasti, serba ragu-ragu ketika ingin mengambil keputusan penting mengenai suatu hal. Ya, oke. Terus di sini juga ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya selama bulan April ini harapan utamamu. Ya, jadi kamu tuh punya harapan besar untuk apa? Untuk mempelajari ulang semuanya terlebih dahulu. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang belum jelas, yang belum kamu pahami. Ya, nantinya di sini kalian tuh butuh belajar ulang Libra. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin belajar ya, mempelajari sebuah skill, pengetahuan yang baru yang bisa kamu gunakan nantinya, ya. Terus bagian lain mungkin lagi mempelajari ulang rencana dan keputusan yang ingin kamu ambil mengenai sesuatu hal. Jadi jelas banget ini harapan utamamu Libra selama bulan April. Kalian tuh lagi punya harapan untuk mempelajari ulang semuanya. Soalnya tema utamamu juga kartunya Page of Swords. Jadi kalian tuh lagi butuh informasi, ya, lagi mencari informasi sebanyak mungkin, ya, mungkin dengan tujuan untuk mencapai target dan tujuan. Sehingga kalian tuh lagi butuh belajar banyak dengan kartu Page of Pentacles. Ini harapan utamamu, ya.
Oke, terus di akhir bulan ya, di minggu keempat ada kartu The Lovers. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini. Kartu ini melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi artinya memang di minggu keempat, Libra, kalian itu akan dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan yang penting. Jadi perlu untuk mensortir kembali nih, kira-kira keputusan apa yang mesti diambil. Misalnya mungkin keputusan dalam karir, dalam percintaan, ataupun dalam keuangan. Ya, bisa mengenai banyak hal. Jadi kalian itu dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan yang baru di minggu keempat. Ya, dan intinya dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama, bisa dikatakan ya, untuk bulan April, sebagai besar kalian lebih fokus untuk mencari informasi, agar kamu tuh lebih siap hatinya ketika ingin melangkah maju ke depan, ya. Terutama di minggu kedua, dengan kartu The Star, mungkin kalian tuh lagi butuh informasi nih, ya, kira-kira bagaimana caranya untuk mencapai harapanmu sendiri, ya. Terus bagian lain mungkin di minggu ketiga dengan kartu 10 koin, mungkin ada sebuah informasi yang kamu butuhkan mengenai kondisi keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke. Terus bagian lain bisa juga di minggu keempat dengan kartu The Lovers. Mungkin kalian itu lagi butuh informasi ya ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang penting. Jadi apapun itu memang perlu untuk tetap semangat dan berpikir yang positif, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini 7 cawan dan satunya lagi ini 6 pedang. Oke, cukup menarik energinya. Jadi Libra ada 2 kartu ya, 7 cawan dan 6 pedang. Jadi untuk segi percintaan Libra, aku lihat memang selama bulan April nanti kalian tuh akan mengalami semacam ini ya, rasa ketidakjelasan dalam hubungan cinta. 7 cawan, ada suatu hal yang menghalangi pikiranmu ya, yang akan membuat dirimu itu merasa bingung sekali, merasa ragu-ragu ketika menghadapi sebuah dilema dalam hubungan cinta. Ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Ya, jadi misalnya bagi yang lagi single nih, untuk bulan April kamu tuh merasa sangat bingung sekali ketika ingin melakukan keputusan yang terbaik. Ya, kira-kira harus maju apa enggak? Harus lanjut mencintai orang tersebut apa enggak? Ya, kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan ketika mengejar orang yang kamu sukai selama ini. Jadi ada semacam faktor ketidakjelasan yang akan datang menghampirimu, teman-teman, selama bulan April. Ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya Page of Swords. Jadi ceritanya untuk bulan April, kalian tuh lagi mencari informasi nih, menggali informasi mengenai orang yang kamu sukai selama ini. Mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami mengenai orang tersebut. Ya, mungkin jadi sini kalian tuh misalnya lagi mencari informasi, kira-kira apa yang dia sukai selama ini, ya, karakter dan kepribadiannya seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalian itu lagi mencari informasi mengenai orang yang kamu sukai selama ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan dengan kartu 7 cawan ini. Ya, oke. Terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin sepertinya dalam bulan April kalian tuh akan menghadapi faktor ketidakjelasan dalam hubungan cinta. Mungkin ada suatu hal yang dikatakan ataupun diperbuat oleh pasanganmu yang nantinya justru akan membuat kamu tuh merasa ragu-ragu, merasa bimbang, ya, bagaimana menghadapi dia kembali, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 6 pedang. Jadi artinya Libra, selama bulan April kalian tuh hatinya siap untuk mencari ketenangan terlebih dahulu, ya, mungkin dengan tujuan untuk menenangkan diri dikarenakan berbagai faktor masalah yang telah terjadi selama ini dalam hubungan cinta. Jadi kalian tuh lagi butuh kejelasan banget dengan kartu 7 pedang, teman-teman, ya, sesuai dengan tema utamamu, kartunya Page of Swords. Jadi intinya kalian tuh lagi butuh informasi dari pasangan, butuh kepastian dan kejelasan dari dia ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik di antara kalian berdua, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk hati-hati, ya. Gunakan komunikasi yang lebih baik dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.